Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu muhtar, yaitu tentang faktor resiko terkait anemia pada pekerja industri makanan. Dengan nama anggota kelompok, next. Yang pertama ada Afriyanti atau saya sendiri, Juliana Zamuddin, Elsa Hastarita, Itna Husnatul Habibah, dan Isabel Esmen Temas. Next. Baik, untuk poin pertama yaitu pendahuluan. Darah adalah cairan dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan plasma dan trombosit. Sel darah merah berjumlah kembali dengan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru, sehingga dapat dihembuskan. Darah terlihat merah karena adanya jumlah sel darah merah yang banyak, di mana warna tersebut didapat dari hemoglobin. Persentase volume darah total yang terdiri dari sel darah merah disebut hematokrit dan merupakan ukuran umum tingkat sel darah merah. Anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin lebih rendah dari normal. Hemoglobin sangat diperlukan untuk mengangkut oksigen, dan apabila kekurangan sel darah merah atau sel darah merah dalam keadaan yang abnormal atau tidak cukup hemoglobin, kemampuan tubuh untuk membawa oksigen ke jaringan akan berkurang. Hal ini membuat gejala seperti kelelahan, pusing, lemas, dan sesak napas. Pekerja industri adalah kelompok masyarakat yang produktif serta berperan penting dalam berlangsungnya industri di Indonesia. Hal tersebut juga berlaku dalam aktivitas industri makanan. Operasionalnya berlangsung selama 24 jam dengan pola shift kerja yang tentunya memerlukan asupan gizi yang seimbang bagi kebutuhan energi bagi para pekerja. Salah satu dampak dari asupan gizi yang tidak seimbang adalah kekurangan nutrisi termasuk zat besi, yaitu anemia. Tentunya jika anemia terjadi pada pekerja, maka dapat mengalami kelelahan, keletihan, dan lesu, sehingga akan berakibat pada penurunan kreativitas, produktivitas kerja, dan menyebabkan kecelakaan serta mempengaruhi kinerja perusahaan. Baik, untuk gambaran masalah gizinya itu sendiri, yang muncul pada jurnal yaitu tentang masalah gizi, yaitu anemia pada pekerja industri makanan, yang dimana anemia itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari normal. Hal ini menyebabkan gejala seperti kelelahan, lemas, pusing, dan sesak nafas. Variabel independen pada penelitian ini berupa usia, jenis kelamin, status pernikahan, status merokok, masa kerjaan, dan indeks massa tubuh. Kemudian dari beberapa hasil menunjukkan bahwa dari 297 sampel pekerja perempuan yaitu dengan 23,5% serta berdasarkan pola shift kerja beberapa masalah anemia yang sering dialami oleh pekerja perempuan. Yaitu untuk beberapa masalah anemia yang dialami oleh pekerja perempuan berdasarkan jenis kelamin itu karena faktor fisiologis seperti hamil dan menstruasi dan di mana kehilangan darah setiap bulannya. Tentunya kehilangan zat besi lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian untuk usia, dengan usia pekerja lebih dari 39 tahun itu juga memiliki resiko 1,1 kali lebih tinggi untuk mengalami anemia. Kemudian untuk shift pekerja yang melibatkan jam kerja di luar dari normal juga dapat memicu terjadinya anemia karena adanya perubahan ritme yang dapat dirasakan seperti kelelahan
kelelahan yang berpengaruh pada perhatian dan performa kerja serta menurunkan respon tubuh. Kemudian ada status pernikahan yang dimana seseorang itu memiliki tambahan tanggung jawab sehingga memiliki tekanan yang dapat memicu kesulitan pola tidur, bahwa diduga orang yang sudah menikah lebih banyak mengalami kekurangan asupan zat gizi. Kemudian untuk merokok itu juga dengan orang kebiasaan merokok dapat mengalami tercemar karbon dioksida atau CO yang dimana dapat mengganggu ikatan hemoglobin dalam darah, sehingga yang seharusnya di dalam hemoglobin terdapat kadar oksigen yang distribusikan ke sel-sel anggota tubuh itu menjadi terganggu. Kemudian ada masa kerja, di mana masa kerja lebih dari 8 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita anemia dibandingkan dengan responden yang memiliki masa kerja kurang dari 8 tahun. Kemudian yang terakhir ada indeks massa tubuh atau IMT, di mana menunjukkan kadar status gizi seseorang yang mana dapat mempengaruhi imunitas seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada kelompok pekerja dengan indeks massa tubuh bukan underweight maupun kelompok pekerja dengan indeks massa tubuh normal. Kemudian proporsi pekerjaan yang tidak anemia lebih besar dibandingkan dengan yang mengalami anemia. Berikutnya yaitu dampak yang ditimbulkan. Anemia dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja, menghambat keberlangsungan kegiatan usaha, dan tentunya mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Zasmi 2018, shift kerja yang melibatkan jam di luar jam kerja normal dapat membuat pekerja berisiko mengalami kelelahan. Menurut McKinsey 2014, diketahui bahwa sebanyak 62% pekerja shift memiliki gangguan tidur dibandingkan dengan 20% pekerja harian. Adanya perubahan ritme sirkadian berhubungan dengan gejala kelelahan yang dirasakan, yaitu berpengaruh terhadap kurangnya perhatian dan performa kerja, serta menurunnya respon tubuh seseorang terhadap sesuatu. Kelelahan inilah yang berhubungan dengan terjadinya anemia. Next. Baik, selanjutnya ada terapi gizi. Yang pertama yaitu memperbanyak makan makanan sumber zat besi. Yang kedua ada memperbanyak juga makan makanan yang menyerap zat besi. Semisalnya ada jus jeruk, stroberi, brokoli, atau buah dan sayur lainnya. Yang ketiga yaitu hindari minum kopi dan teh sebagai minuman saat makan, karena minuman tersebut akan menyulitkan tubuh dalam menyerap zat besi. Yang keempat ada menjaga pola makan dan zat gizinya, dan konsumsi tablet tambah darah. Yang kelima, bagi pekerja shift, usahakan menjaga pola tidur agar tidak mengalami kelelahan yang memicu timbulnya anemia. Yang keenam, bagi pekerja wanita yang sudah berkeluarga, menjaga pola makan dan zat gizinya, mengkonsumsi tablet tambah darah, karena seorang tersebut akan memiliki tambahan tanggung jawab, sehingga memiliki tekanan yang dapat memicu kesulitan pola tidur. Dan orang yang sudah menikah lebih banyak mengalami kurangnya asupan zat gizi. Yang terakhir yaitu hindari merokok, karena orang dengan kebiasaan merokok dapat mengalami tercemar karbon monoksida yang dapat mengganggu ikatan hemoglobin dalam darah,
sehingga yang seharusnya di dalam hemoglobin terdapat kadar oksigen yang didistribusikan ke sel-sel anggota tubuh itu menjadi terganggu. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suparman 2018 pada pekerja industri di PT X tahun 2015 diketahui proporsi pekerja dengan anemia sejumlah 3,59 dan pada tahun berikutnya sejumlah 3,78%. Penelitian ini memiliki resiko yang rendah terhadap pekerja karena hanya menggunakan data sekunder pengukuran kesehatan pekerja dan kerahasiaan data yang digunakan dalam penelitian ini sangat dijaga. Pendekatan dalam penelitian menggunakan cross-seksional merupakan penelitian di mana pengukuran dilakukan pada saat bersamaan pada data variabel independen atau usia, masa kerja, status pernikahan, pola shift, status merokok, dan indeks massa tubuh, dan variabel dependen atau anemia. Hasil sebanyak 297 catatan hasil pengukuran pada penelitian ini telah didapatkan dengan distribusi karakteristik pekerja dideskripsikan pada tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1, pekerja yang mengalami anemia sebanyak 40 pekerja dengan prevalensi 13,5% dan 257 atau 86,5% pekerja tidak mengalami anemia. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.